Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, Bayangkan sebuah pagi pemilu di Indonesia. Seperti biasa, TPS berdiri di setiap sudut desa dan kota. Kotak suara disiapkan, tinta biru sudah tersedia dan para petugas berdiri penuh harap. Namun sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa ini muncul. Kursi-kursi kosong, tidak ada satupun orang datang. Dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok Papua hingga gang sempit di Jakarta. Rakyat seakan sepakat untuk diam. Tidak ada yang mencoblos, tidak ada yang hadir, tidak ada pesta. Yang terdengar hanyalah sunyi suara burung dan angin yang melewati halaman TPS. Hari yang seharusnya menjadi pesta demokrasi justru berubah menjadi hari paling senyap. Ketika matahari terbenam dan penghitungan ditutup, KPU hanya bisa mengumumkan sesuatu yang mengguncang dunia. 0 suara sah. Tidak ada caleg, tidak ada partai, tidak ada pemenang. Secara hukum pemilu sah tetapi kosong. Sejarah mencatat inilah boikot terbesar dalam perjalanan demokrasi manusia. Dunia internasional langsung menyorot. The day democracy stood still. Pemerintah pun mulai gelisah. Bagaimana mungkin DPR terbentuk tanpa satupun anggota? Bagaimana undang-undang dibuat? Bagaimana APBN disahkan? Bagaimana fungsi pengawasan dijalankan? Mahkamah Konstitusi kebingungan. Sebab tidak ada pasal yang pernah membayangkan fenomena ini. Untuk pertama kalinya, demokrasi di negeri ini mandek total. Dan kebuntuan hukum pun muncul. Namun bagi rakyat, justru inilah suara yang paling nyaring. Diam mereka adalah teriakan. Tidak memilih adalah pilihan yang paling keras. Setelah bertahun-tahun bosan dengan janji palsu, jengah dengan korupsi dan muak dengan politik uang, rakyat menggunakan keheningan sebagai senjata. Dan dunia pun melihat jelas bahwa bangsa ini tidak lagi percaya pada permainan lama. Gelombang perlawanan semakin membesar. Presiden mencoba bertahan dengan menerbitkan perpu darurat, agar negara tetap berjalan, namun rakyat menolak. Mereka melihatnya sebagai tanda otoritarianisme baru. Demonstrasi muncul di berbagai kota. Mahasiswa turun ke jalan, tokoh agama dan masyarakat bersuara lantang. Kami tidak butuh wakil yang hanya mewakili dirinya sendiri. Internasional ikut menyorot, investor gelisah, pasar terguncang, nilai rupiah melemah. Indonesia memasuki fase krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari berganti minggu dan negara semakin lumpuh. Tidak ada DPR, tidak ada legitimasi, hanya kekosongan. Dari kekosongan itu lahir kesadaran baru. Rakyat mulai menggagas alternatif. Sebuah majelis independen, berisi akademisi, tokoh adat, ulama, pemuda, dan profesional. Mereka bukan politisi lama tetapi wajah-wajah baru yang benar-benar dipercaya. Inilah cikal bakal demokrasi gelombang kedua. Kondisi ini menyerupai tahun 1998. Ketika rakyat mengguncang Orde Baru. Bedanya, kali ini bukan karena krisis ekonomi, melainkan karena krisis kepercayaan. Dari kebisuan rakyat lahir tuntutan besar. Bubarkan partai lama, hentikan politik uang, ubah sistem pemilu, dan lahirkan demokrasi yang jujur serta bersih. Tekanan semakin besar hingga akhirnya pemerintah menyerah. Presiden berpidato di hadapan rakyat. Rakyat Indonesia telah berbicara. Kami akan mengulang pemilu dengan sistem baru yang benar-benar adil dan transparan. Sejarah pun mencatat titik balik itu. Indonesia melahirkan demokrasi baru. Demokrasi yang berakar pada kepercayaan rakyat, bukan pada permainan segelintir elit. Dari kesunyian lahir suara yang paling keras. Dari diam lahir perlawanan yang paling tajam. Inilah pesan rakyat Indonesia kepada dunia. Ketika satu suara tak didengar, maka berjuta-juta diam akan mengguncang peradaban. Dan disitulah kita belajar satu hal yang tak tertulis di konstitusi. Bahwa legitimasi bukanlah angka, bukan kursi, bukan tanda tangan di lembaran undang-undang. Legitimasi lahir dari hati rakyat, dari kepercayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau dipaksakan dengan kekuasaan. Diamnya rakyat jauh lebih berbahaya daripada teriakannya, sebab teriakan hanya menuntut perbaikan. Tetapi diam yang serentak adalah penolakan total terhadap seluruh permainan. Kesunyian yang mereka ciptakan adalah panggilan bagi bangsa ini untuk menata ulang dirinya.
untuk menyadari bahwa demokrasi sejati bukanlah tentang seberapa sering kita memilih, melainkan apakah pilihan itu benar-benar berarti. Dan mungkin pada akhirnya diam seluruh rakyat bukanlah akhir dari demokrasi, melainkan kelahiran kembali. Demokrasi yang tidak lagi menjadi milik segelintir tetapi kembali menjadi milik semua, seperti kata Plato ribuan tahun silam. Harga yang harus dibayar oleh orang baik yang tidak mau terlibat dalam politik adalah diperintah oleh orang-orang jahat. Dan hari itu rakyat Indonesia memilih untuk membalik kutukan Plato. Mereka tidak sekadar menolak ikut serta dalam politik yang busuk. Mereka menghentikan seluruh permainannya agar politik bisa dilahirkan kembali, bukan dari kerakusan, melainkan dari kesadaran.